Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 12, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali di semester genap. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari wabah virus corona dan bisa mengikuti kegiatan KBM dengan baik meskipun melalui daring. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini Pak Muhajir tetap melanjutkan yaitu materi fikih. Nah, kita masuk kepada materi yaitu bab jihad fisabilillah. Mungkin kalian sudah memahami ya bagaimana jihad fisabilillah itu. Di sini coba kalian lihat anak-anak semuanya, jihad itu diambil dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh. Jadi di dalam kamus bahasa Arab, kamus Al-Munawwir, jihad diartikan sebagai sebuah kegiatan yang mencurahkan segala kemampuan, sehingga kata jihad juga diartikan dengan perjuangan. Ini anak-anak, cuma yang perlu kalian pahami sebagaimana di dalam materi ini adalah jangan dipahami bahwa jihad itu hanya perang. Jadi perang itu adalah bagian dari jihad, tetapi tidak semua jihad itu perang anak-anak. Dalam kajian-kajian para ulama zaman dahulu, itu hukum jihad itu terbagi. Yang pertama adalah fardu ain, yaitu wajib bagi kita semuanya, dan yang kedua adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu cukup kalau misalnya ada yang mewakili berarti kita tidak berdosa. Maka anak-anak semuanya, bagi yang sifatnya fardu kifayah, pendapat yang mengatakan fardu kifayah, maka kita semuanya diwajibkan untuk jihad fisabilillah. Ini di dalam bab fikih masalah jihad anak-anak, coba kalian buka mungkin di rumah. Jadi ternyata macam-macam jihad yang tadi Pak Muhajir sampaikan, itu yang pertama adalah berjuang melawan hawa nafsu. Ingat ya, jihad bukan berarti hanya perang. Ingat, jihad itu adalah bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuan kita. Dalam hal apa? Dalam hal yang pertama adalah berjuang melawan hawa nafsu. Wah, ini berat anak-anak. Bagaimana di saat ada azan memanggil kita untuk sholat, kira-kira kita semuanya langsung memanggil seruan Allah atau mengikuti hawa nafsu kita, kepengin senang, kepengin tidur. Nah, kalau kita kepengin masih senang, masih kepengin tidur, masih kepengin jalan-jalan tidak menghiraukan azan panggilan Allah untuk sholat, nah berarti di sini jihad kita dalam hal hawa nafsu kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Maka anak-anak semuanya, jihad melawan hawa nafsu kita nggak boleh kalah. Jadi hawa nafsu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Tetapi di saat kita ada sesuatu yang itu menyangkut ibadah apapun, maka keinginan yang sifatnya senang-senang, keinginan yang sifatnya melalaikan ibadah kita tinggalkan anak-anak. Alhamdulillah, selama kalian sebelum wabah corona ini sekolah sehari-hari, kalian selalu dituntun, diajak untuk sholat duhanya, sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, itu dalam rangka untuk melatih supaya kita tidak kalah dengan hawa nafsu. Itu anak-anak ya. Itu yang pertama anak-anak. Yang kedua anak-anak, itu berjuang melawan setan. Ini kita lihat dalam suatu ayat surat Al-Fatir ini anak-anak, ayat 6. Ini Pak Muhajir terjemahkan saja ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu,
maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Anak-anak semuanya, setan itu musuh yang nyata bagi kita semuanya. Setan itu tahu kalau dia akan masuk ke neraka. Maka karena setan adalah makhluk yang sudah menyadari dia akan masuk neraka, maka dia akan mengajak siapapun kita semuanya bagaimana supaya tergelincir dari di dunia ini sehingga nanti bisa mengikuti langkah-langkah setan. Maka di saat kita merasa tergoda oleh setan, maka tanamkan dalam diri kita semuanya anak-anak bahwasanya godaan setan itu adalah musuh bagi kita semuanya. Maka anak-anak semuanya kelas 12 kalian sudah mulai dewasa, sudah bisa membedakan mana yang harus kalian kerjakan yang baik bagi kalian, baik bagi ibadah kalian, baik bagi bekal kalian di akhirat. Maka segala sesuatu yang sifatnya merusak, yang sifatnya menggelincirkan kalian dalam kehidupan ini, cepat-cepat, wah ini adalah godaan setan. Ini adalah godaan setan. Saya harus bisa melawan godaan setan itu. Itu anak-anak ya. Yang kedua itu anak-anak. Selanjutnya anak-anak, ini materinya memang panjang, nanti kalian bisa belajar sendiri ya. Yang ketiga, itu adalah berjuang melawan musuh yang nyata. Yang ini yang tadi Pak Majir sampaikan bahwasanya jihad itu tidak harus berperang. Tetapi berperang itu bagian daripada jihad. Kapan anak-anak kita melawan musuh? Ya, kita belum, saat ini belum. Pada zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah berperang melawan kafir Quraisy, bagaimana kaum muslimin, para sahabat-sahabat Rasulullah berperang melawan kaum kafir yang menyerang Islam. Ini adalah sesuatu yang nyata. Dan alhamdulillah untuk kita anak-anak saat ini kita belum bisa memperjuangkan melawan musuh yang nyata, yaitu orang-orang yang betul-betul berjuang untuk melawan musuh. Jadi saat ini belum. Maka siapapun nanti suatu ketika kalau kita sudah berhadapan dengan kaum kafir, dengan non-muslim yang mereka menyerang Islam, maka siapapun kaum muslimin tidak boleh mundur. Tetap jihad itu adalah wajib. Kalau tidak ada yang jihad, maka anak-anak semuanya akan berdosa. Itu ya anak-anak, macam-macam jihad yang harus kalian pahami. Ada sesuatu yang menarik ini, yaitu konsep jihad di dalam Muhammadiyah. Konsep jihad ini bukan berarti Muhammadiyah membuat konsep sendiri. Semuanya tetap ada sangkut paut dengan macam-macam jihad yang tadi Pak Madir sampaikan. Yaitu kita lihat anak-anak, konsep jihad. Nah, ini jihad ilmu. Kalian saat ini adalah belajar. Sebagai pelajar Muhammadiyah itu adalah bagian dari jihad ilmu, yaitu bersungguh-sungguh untuk selalu menuntut ilmu sampai tua nanti. Dan itu anak-anak, karena apa? Menuntut ilmu itu juga bagian dari perintah Allah. Yang kedua anak-anak, konsep Muhammadiyah itu yang kedua adalah jihad sosial. Jihad sosial adalah jihad yang berkaitan dengan kepentingan keluarga dan masyarakat, serta seperti orang tua, anak-anak, keluarga, dan juga masyarakat yang lain. Maka jangan heran, sejak awal berdirinya Muhammadiyah yang namanya jihad sosial sudah dimulai. Ada PKU, ada panti sosial, ada panti yatim, piatu, itu adalah jihad sosial. Itu anak-anak, itulah salah satu kehebatan Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah memerankan dirinya sebagai organisasi yang selalu jihad
di dalam sosial sejak awal berdirinya Muhammadiyah. Yang kedua, anak-anak semuanya, jihad politik. Nah, ini jihad politik ini bukan berarti Muhammadiyah membuat partai ya, ini tolong dipahami. Bukan berarti Muhammadiyah membuat partai, anak-anak. Muhammadiyah selama ini belum membuat partai. Tetapi siapapun warga Muhammadiyah dipersilahkan untuk berpolitik di partai apapun selama tujuannya adalah untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita anak-anak kita lihat jihad politik dalam Muhammadiyah ini adalah dalam bentuk yang politik yang adiluhung itu politik yang santun, anak-anak. Jadi kalau Muhammadiyah memberikan masukan pemerintah, cukup bertamu, cukup memberikan masukan lewat lewat bidang-bidang lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah yang berkaitan dengan masalah-masalah bangsa. Coba lihat anak-anak, adapun pola dasar perjuangan Muhammadiyah dalam berpolitik, kita lihat ini yang pertama, Muhammadiyah berjuang untuk mencapai keyakinan yang bersumber pada ajaran Islam. Jadi kalau ada pemerintahan negara yang memang sudah melenceng, maka Muhammadiyah memberikan masukan supaya tetap lurus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Untuk mencapai suatu keyakinan yang bersumber pada ajaran Islam tersebut dilaksanakan dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah salah satu hal yang tetap dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap kehidupan bernegara kita ini. Jadi anak-anak semuanya, yang perlu kalian pahami, ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Antara Muhammadiyah dan partai politik tidak ada hubungan, anak-anak, tidak ada hubungan organisasi, tetapi memiliki hubungan ideologis, yaitu kebersamaan di dalam perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Siapapun masyarakat warga Muhammadiyah yang ingin masuk politik dipersilahkan selama warga tersebut tetap memperjuangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang disebut dengan kebersamaan memiliki hubungan ideologis. Perlu anak-anak perhatikan sebagai salah satu cara Muhammadiyah supaya tidak terjebak di dalam politik praktis seperti partai apapun, maka Muhammadiyah tidak mengizinkan rangkap jabatan bagi pimpinan dan partai politik. Jadi di Muhammadiyah tidak ada rangkap jabatan. Kalau memang sudah mantap di partai politik, anak-anak ya dipersilakan untuk melepas jabatan di Muhammadiyah, baik pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus Muhammadiyah dipersilakan. Pengurus apapun, lembaga atau majelis dipersilakan untuk melepas supaya betul-betul tidak ada kepentingan tujuan politik di masyarakat, di warga Muhammadiyah. Itu anak-anak semuanya sedikit yang Pak Muhadjir sampaikan berkaitan dengan masalah jihad fi sabilillah. Jadi anak-anak semuanya, kalian harus paham ya bahwasanya jihad itu bersungguh-sungguh dengan kemampuan sepenuh tenaga jiwa kita semuanya dalam hal menuju kebaikan. Perang itu salah satu jihad. Jadi perang bukan satu tujuan dalam jihad, tidak anak-anak. Jangan sampai kalian terbawa oleh faham-faham selain Islam harus diperangi, tidak. Di negara kita anak-anak, di dalam kajian politik, akidah, warga, masyarakat, tetangga kita yang di luar Islam non-Muslim itu namanya kafir zimmi, kafir yang perlu dilindungi, tidak boleh diperangi karena mereka juga tidak memerangi kita.
Suatu ketika kalau misalnya memang mereka berperang, maka kita wajib untuk jihad fi sabilillah, yaitu qitalun, berperang melawan kaum kafir Quraisy. Ini anak-anak semuanya eh, bab tentang macam-macam jihad fisabilillah dan juga bagaimana konsep Muhammadiyah di dalam memahami jihad. Jadi semua aspek kehidupan di dalam Muhammadiyah itu dikatakan jihad selama itu adalah tujuan untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini anak-anak semuanya untuk sedikit yang kami sampaikan ini, yang Pak Muhajir sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah untuk penugasan yang sifatnya supaya kalian tetap aktif di dalam belajar masalah bab fikih, nanti insya Allah Pak Muhajir akan memberikan semacam penugasan kepada kalian supaya kalian terbiasa untuk memahami, menulis, memahami suatu konsep yang sudah kalian baca atau kalian dengarkan dari siapapun. Ini anak-anak semuanya, terima kasih. Saya kira cukup sekian dari Pak Muhajir, dan insya Allah nanti Pak Muhajir akan memberikan soal-soal uraian-uraian yang harus kalian kerjakan dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.